Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Serliana dengan NIM 1901416632. Teman-teman tadi telah menyaksikan perkenalan singkat tentang diri saya. Nah, apa sih yang akan menjadi bahasan kita pada video kali ini? Penasaran kan? Yuk simak terus video ini sampai akhir. Pada video ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait wacana berikut ini. Dari apa yang saya cermati, pada wacana tersebut mengungkapkan tantangan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dengan kaitannya di bidang pendidikan, terutama bagi seorang pendidik. Dan berikut adalah pendapat saya. Perkembangan zaman yang semakin cepat, terlebih lagi di era globalisasi saat ini, dapat kita lihat bahwa ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hingga saat ini, teknologi yang berkembang sudah memasuki tahap digital. Di Indonesia sendiri, saat ini kita telah masuk pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan integrasi kuat yang terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Hampir di seluruh belahan dunia sudah memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bahkan juga telah dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tonder dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa teknologi digital kini sudah mulai digunakan di dalam lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi atau sebagai alat pembelajaran. Sebenarnya, teknologi itu sendiri merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan sendiri juga memanfaatkan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran, termasuk juga di Indonesia. Namun, pertanyaannya, bagaimana tantangan yang dihadapi pendidik dari perkembangan teknologi ini? Dan bagaimana kemampuan pendidik itu sendiri dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terjadi ini? Perlu diperhatikan mengapa kita mengarahkan permasalahan ini pada pendidik atau guru di Indonesia. Sebab para pendidik memiliki peran penting untuk mengimplikasikan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, merekalah yang menjadi aktor utama dalam menggerakkan pendidikan yang kemudian disalurkan pada para pelajar atau peserta didik. Penjelasan mengenai tantangan perkembangan teknologi dalam pendidikan yang diuraikan selanjutnya juga menjawab mengapa para pendidik berperan penting dalam pendidikan. Sebagaimana dikutip dari Lestari, mengungkapkan 7 tantangan pendidikan di era globalisasi, dan 2 diantaranya mengarah pada profesionalisme guru. Pertama, profesionalisme tenaga kependidikan. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya, guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Kedua, strategi pembelajaran. Era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik.
tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran modern. Namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional daripada pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru. Dikutip dari Rivalina, untuk menjadikan guru kompeten dan profesional di bidangnya membutuhkan sebuah proses. Sebagaimana gambaran singkat tentang kompetensi guru yang dihasilkan berdasarkan uji kompetensi guru pada tahun 2012, dapat dikatakan bahwa mutu guru Indonesia masih relatif rendah. Dalam kaitan ini, Iskandar tahun 2014 menyampaikan data hasil uji kompetensi guru dengan rentang 0 sampai 100, memberikan hasil sebesar untuk guru TK 44,41, guru SD 39,91, guru SMP 48,61, guru SMA 43,06, dan guru SMK 36,40. Dari hal tersebut dapat kita rangkum sendiri bagaimana mutu pendidik di Indonesia. Rendahnya mutu pendidik Indonesia secara tidak langsung sudah dapat menjawab bagaimana kemampuan pendidik dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Berbicara tentang perkembangan teknologi, maka tantangan utama bagi pendidik adalah bagaimana memanfaatkan teknologi itu sendiri dalam proses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran dialihkan pada pembelajaran secara online, sehingga pendidik harus memutar pikiran bagaimana mengubah cara pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online. Dari perkembangan dan kemajuan teknologi, mau tidak mau guru harus bisa dan pandai dalam mengoperasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut tentunya diperlukan agar proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Mutu pendidik yang masih rendah dan mengingat tidak semua pendidik paham mengenai teknologi berbasis digital yang terjadi saat ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan konteks perkembangan teknologi, untuk itu solusi yang dapat diberikan sebagaimana saya ringkas dari pendapat Fitriah dan Mirianda, yaitu memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinu terkait pemahaman atau pengetahuan untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan para pendidik yang responsif, handal, adaptif, dan dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Demikianlah pendapat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.